Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua kelas 9C, siswa-siswa kelas 9C sehat semua ya? Sehat. Cara Alhamdulillah. Sehat itu sekarang jadi suatu hal yang sangat mahal sekali harganya ya. Apalagi di tengah wabah pandemi seperti saat ini. Dan semoga bukan hanya kita, bukan hanya kalian yang sehat, tapi keluarga, sanak famili, tetangga juga diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual, dan doa kita selalu tak putus semoga wabah ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pertemuan secara langsung atau offline. Bersolawat serta salam semoga tetap kita curah dan sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumil akhir yang termasuk ke dalam orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadir di tengah kita Ustaz Iwan Damawan dan juga Ananda sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, insyaallah kita akan memulai pembelajaran secara virtual kembali melalui Zoom meeting. Kita manfaatkan aplikasi atau media Zoom untuk pembelajaran ya. Ini sebagai pengganti tatap muka kita di bangku sekolah. Marilah kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah Ustadz adalah orang yang patut bersyukur sekali karena pagi ini bisa menyaksikan Ananda sekalian kelas 9C siap mengikuti pelajaran Ustadz ya. Ini merupakan awal pagi ya, karena pagi ini sampai dengan jam 11 kita akan ada jam pelajaran ya sebagaimana biasa. Yang membedakan adalah biasanya kalian butuh waktu untuk berangkat dari rumah ke sekolah, tapi saat ini kalian di rumah masing-masing. Dan di rumah masing-masing ini memang sangat berat sekali godaannya. Seperti saat ini nih, yang siap dan ready itu Ustadz rasa hanya Rosi saja tuh. Yang lainnya belum ready nampaknya sehingga belum berani menampilkan video. Sekali lagi saya sampaikan yang belum menampilkan video itu tidak akan terekam ya, tidak akan masuk ke dalam rekaman. Dan dia dianggap tidak hadir nanti ketika nanti videonya dilihat oleh orang tua kalian atau mungkin ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengakses ya. Baik, kita lanjut kembali. Ada gangguan sedikit tadi. Baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran kita kembali pada hari ini ya. Pekan yang lalu kita sudah melakukan pembelajaran untuk bab tafhim dan tarkik. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ini dia. Apakah sudah muncul layar Ustadz? Sudah. Alhamdulillah. Baik, untuk pembelajaran dari ini memang perlu lakukan interaksi secara maksimal ya supaya Ustadz tidak terkesan bicara sendiri, apalagi di ruangnya masing-masing. Nah, pada pertemuan kedua kali ini, untuk pertemuan pertama nanti kalian bisa akses atau lihat videonya ya. Jadi kalau kalian mau melihat apakah saya masuk ke dalam video atau tidak, nanti lihat di tadi kan sudah Ustadz perlihatkan ya di channel YouTube baru Ustadz ya. Itu khusus Ustadz gunakan upload untuk semua pembelajaran yang Ustadz ampu, dan Ustadz akan upload di sana. Sebagai bukti kalau seandainya nanti ada orang tua kalian yang ingin tahu apakah anak saya aktif atau tidak dalam KBM dan lain sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya. Kita sudah membahas tafhim dan tarkik. Kita kemarin sudah bahas tafhim dan tarkik karena ro ya. Karena dengan menggunakan huruf ro. Jadi ini banyak sekali ininya kategorinya ya. Yang dengan menggunakan huruf ro. Mari kita sudah bahas dan kita sekarang akan melanjutkan yang menggunakan huruf lam. Lam di sini adalah lafzul zalalah atau lafaznya Allah ya. Lafzul zalalah. Jadi Ananda sekalian semoga bisa fokus ke dalam screen yang Ustadz tayangkan, yang Ustadz share. Jadi lafzul zalalah atau lam
tafhim tarkaki itu juga berlaku selain huruf ro juga di huruf lam ya, di lafzul zalalah. Jadi Ustaz tanya kembali kepada Ananda Rosi. Rosi, kalau tarkik itu maknanya tipis apa tebal? Tebal Ustaz. Tarkik itu tipis, Oh kebalik iya deh. yang tafhim yang tebal. Baik, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti yang lain juga jangan terbalik ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau lagi awal namanya juga pembelajaran itu, kalau seseorang belajar langsung bisa itu aneh. Jadi awalnya tidak bisa dulu. Nanti setelahnya insya Allah bisa. Karena begitulah proses belajar. Baik ya, tafhim itu adalah tebal, kemudian tarkik itu adalah tipis. Mudah-mudahan bisa menyimak ya. Jadi pada lafzul zalalah juga nanti kita bisa kategorikan menjadi mana yang ditebalkan dan mana yang ditipiskan dalam membacanya. Kita bahas yang tafhim dulu ya, tebal. Pada lafaz zalalah yang ditulis dengan fathah dan dhamma, sama dengan ro ya. Kalau huruf ro itu ketika berharokat fathah dan dhamma maka dia dibacanya tafhim ya. Wallahu. Kita nanti akan terlihat jelas perbedaannya ketika membaca yang tarkiknya, yang tipisnya. Wallahu, wallah. Lebih berat ya dibandingkan dengan coba kita praktek yang tarkik ya, karena huruf kasroh. Lillah, terasa ringan ya. Tapi kalau wallahu itu seperti ada huruf bukan kaku. Kalau kaku kan bacanya wal. Kalau aslinya dia dibaca, kalau seandainya dia orang yang belum mengaji bisa jadi bacanya wallahu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Tapi karena di sini sudah dikondisikan sedemikian rupa jadi wallahu. Dan ini tidak mudah diikuti oleh orang yang belum pernah membacanya. Dia akan kesusahan. Tapi ketika membunyikan yang di bawah ini lillahi, dia akan lebih mudah ya dibandingkan dengan wallahu. Ustaz pengalaman mengajarkan yang masih mula di level-level dasar itu disuruh melafazkan lafzul Allah itu wallah atau wallah. Ya nggak apa, namanya juga sering belajar. Wallah. Jadi lebih berat ya nak. Dia maka disampaikan di sini adalah tafhim tebal. Innallah fazadahumullah. Begitu ya. Ini adalah tafhim tebal. Kalau tarkiknya bagaimana tipis? Mudah sekali. Bismillah, kan dari bawah kan. Lillah, min dunillah, nillah. Kalau masih ada yang bacanya nillah itu berarti salah ya nak ya. Kalau di bawah itu dibacanya lah. Karena bisa jadi nanti kalau belum paham membacanya ada yang keliru. Bismillah ada. Yang benar bismillah ya. Setiap kasrah itu dibaca pasti tipis dia, tarkik jadi lah bukan lo. Lahul mulk. Nah, ini kan bukan lafal Allah Ustaz ya. Ini nama asma Allah juga ya. Al mulk. Lahul mulk juga termasuk. Baik. Kita coba langsung masuk ke beberapa huruf yang kita ada contohnya di dalam buku ini. Kalau buku Usmaninya ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, lihat aja yang di screen, beres. Nah, ini dia lafzul zalalah dikarenakan huruf lam. Nah, nanti Ustaz baca, kalian ikutin ya. Qul huwallahu ahad. Bareng nak, 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Yang lainnya pada kemana ini? Hanya Rosi sendiri yang standby. Ayo nak, masa kalian tega membiarkan Ustadz berbicara sendiri di depan kamera? Respon Ustadz ya nak ya, yang lain ya. Ini pembelajaran daring itu mestinya kalian bisa mengikutinya dari rumah masing-masing, sedangkan Ustadznya dari sekolah. Bukan berarti kalian masuk terus device-nya ditinggal, kalian entah kemana gitu kan, sengaja nggak menyalakan video gitu kan. Nah, Ustadz bersuuzon lagi, nggak boleh ya. Ya, tapi tadi sudah jelas sih, nak, yang bisa mengikuti hanya Rosi sendiri. Yang lain entah kemana ya. Jadi
tolong ya nak ya, silakan diikuti karena ya inilah kondisinya daring. Kalau tadi di pesan ada yang SMS, kapan berakhirnya pandemi ini? Tanya aja sama siapa ya? Tanya sama pemerintah kali ya, bukan pemerintah. Ya enggak lah, kondisinya kan yang nggak ada yang bisa menjawab kalau seperti ini. Mau tanya sama siapa? Tanya sama presiden juga nggak tahu, karena dunia juga yang mengalami ya. Berdoa saja, karena kalau berdoa kan sama yang buat bumi, sama yang buat langit dan bumi ya, yang buat kehidupan. Kalau Allah ijabah ya kun fayakun bisa jadi. Kalau memang bisa segera Allah angkat, kenapa enggak ya? Makanya berdoa terus. Kita senjata seorang muslim itu adalah berdoa. Baik, yang lain nih, mana nih dari berapa partisipan tadi? Ada 13 partisipan. Yang lain Ustadz minta tolong untuk direspon ya. Qul huwallahu ahad. Ikutin 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus somad. Allahus somad. Iya, di sini ya, di lafzul zalalah yang ini nih. Ini adalah yang dikatakan tadi tafhim. Dia ada fathahnya dan kemudian berhadapan dengan lafzul zalalah. Kalau yang kedua ini domah. Kan tadi kategorinya bisa fathah juga bisa domah ya. Ini bukan domah ini, fathah di awal ya. Allahus somad. Nah, kita langsung ke baris ketiga. Muhammadur Rasulullah. Bareng? 1, 2, 3. Muhammadur Rasulullah. Baik, oke. Kita langsung ke pembahasan bawahnya. Kita praktekkan yang di bawahnya. Sebenarnya nanti kalau untuk praktek yang waktunya lebih panjang, tapi nanti bisa dibacalah di rumah ya. Ini membaca surat Al-Mudaththir. Dia langsung praktek di Quran. Kita lanjutkan dengan tarkiknya yang tipisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nih, kasroh. Ini kan ada kasroh ya. Mim dikasrohkan kemudian bertemu dengan lafzul zalalah. Jadi bismillah, bukan bismillah ya. Kalau ada yang bacanya bismillah nanti diluruskan, itu keliru. Bisa jadi nanti ada yang ketawa kalau sudah paham. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi Ustaz di sini bisa mendengarkan, beberapa di antara kalian tadi bisa mengikuti, dan ya Ustaz bisa lihat juga ya yang menghidupkan kamera juga. Terima kasih. Kita lanjutkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya, suara yang masuk. Baik. Oh, tadi kalau seandainya bisa bergeser ke tempat yang lebih tenang, kenapa enggak nak? Jadi cari tempat yang nyaman aja. Seperti kami ini guru-gurunya ketika mengajar beberapa waktu yang lalu di kantor ya, karena di kantor sudah ada 1-2 guru, jadi kita berpindah ke kelas-kelas. Jadi gurunya mengajar di dalam kelas masing-masing. Kita lanjutkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bareng lagi 1, 2, 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Ini tadi Andrian Fahri yang nyoret ya. Nah, sekarang sudah nggak bisa dicoret lagi. Ya, tadi kita sudah praktek. Untuk kelas 9C juga kalau tidak salah pekan yang lalu sudah berikan tugas ya. Jadi tidak perlu ada penugasan lagi. Tugas secara mandiri dan semoga kalian bisa laksanakan adalah silakan kalian di rumah masing-masing untuk
bisa membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran dan dipraktekkan. Ketika bertemu dengan lafzul zalalah atau lafalnya Allah, ada fathah dan domah, maka dibacanya tafhim. Allah, Allah, dia lebih berat ya. Sementara kalau kasroh mudah sekali, itu dibacanya dengan tarkik atau tipis. Dari Ustadz cukupkan, nanti dilanjutkan dengan Ustadz Iwan. Ustadz Iwan, saya persilakan Ustadz, saya jadikan sebagai host terlebih dahulu. Ustadz Iwan. Ya, bisa didengar. Hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Belum masuk, Ustaz. Belum. Tidak ada pergerakan mic yang hidup. Baik, nak. Jadi nanti akan ditambahkan atau diperdalam kembali oleh Ustadz Iwan. Ini ya, Pak Maliki. Jelas, sangat jelas. Iya. Baik. Saya belum bisa share screen ya. Rehel Alfala Aliki. Ya, Pak. Nah, hostnya pindahin ke Ustadz Iwan bisa nggak, nak? Klik Ustadz Iwan dijadikan sebagai host. Tadi Ustadz salah jadiin Rehel malah hostnya. Bisa, nak? Bentar, Pak. Baik, oke. Baik. Pilih. Sambil dicoba untuk menjadikan host, suara saya terdengar dengan jelas ya. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Ustadz Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya. Ustadz, mungkin ini yang pertama bagi Ustadz untuk menerangkan tahsin di depan kalian kelas 9C. Mungkin Ustadz akan mengulang ya dengan apa yang telah sudah diberikan oleh Pak Ustadz Maliki ya, dengan oleh Ustadz Pak Maliki berseputar pembahasan bab tafhim ya. Bab tafhim ini adalah bab yang akan agak, memang kalau Ustadz memandangnya agak berat gitu ya. Kenapa berat ya? Karena banyak syarat di dalam membaca Al-Qur'an. Baik, Ustadz akan mulaikan apa sih yang dimaksud dengan tafhim. Tafhim bisa diartikan dia gemuk ya. Tafhim bisa diartikan dia menebalkan bacaan ya. Dengan cara apa dia menebalkan bacaan? Menafhimkan suatu huruf ya. Jadi yang ditafhimkan itu huruf ya. Jadi setiap huruf ini ada yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Bisa terlihat screen share-nya, Ustaz? Bisa ya. Ya. Setiap huruf bisa dibaca dengan tebal atau dengan tipis ya, tidak dengan kedua-duanya. Artinya dia tidak tebal tidak tipis, Ustaz, nggak boleh ya. Pilihannya kalau nggak dia tafhim pasti dia tarkik gitu ya. Kalau nggak dia tafhim dia pasti tarkik. Apa yang dimaksud dengan tebal adalah menebalnya bunyi suara. Bagaimana kalau bunyi suara yang tebal mungkin terdengar ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengangkat mengangkat pangkal lidah ke atas langit-langit ya, mengangkat pangkal lidah ke atas langit-langit. Itulah yang dinamakan sifat isti'lah. Isti'lah adalah terangkatnya pangkal lidah ke atas langit-langit. Sedangkan lawannya isti'lah adalah sifat istifal. Istifal adalah tidak terangkatnya ya pangkal lidah ke langit-langit, menyebabkan penyebutannya menjadi tipis, tarkik. Baik, kita akan masuk kepada huruf tafhim yang pertama. Huruf tafhim yang pertama terjadi pada huruf-huruf isti'lah. Huruf isti'lah ada 7. Ini hurufnya kha, shad, dad, o, gha, qaf, za. Ya, kalau kalian mau meringkas ya, silakan.
Kalian hafalkan huruf-huruf yang berakhiran dengan O. So, ya, atau kho, do, to, zo, gho, ko. Ko ini bukan ko ya sebenarnya hurufnya ya, kof ya. Tapi biasa kita membaca dengan ko, zo, ya. Ini huruf-huruf yang apapun kondisinya dia akan harus terbaca dengan tebal, ya. Huruf po misalnya harus dibaca dengan po, tidak boleh dengan to tipis, ya. Kalau dengan to nanti dia akan terdengar seperti huruf ta, ya, karena dia makhrajnya sama dengan ta, beda sifatnya. Kalau dia tidak dibaca dengan tebal maka dia akan bunyi seperti huruf ta, ya. Ini huruf-huruf apapun kondisinya, baik dia berharokat dhamma, dia dibaca atau dibaca dengan tafhim, tebal. Baik dia dengan tasdid, ya, dia harus dibaca dengan tebal. Atau di dalam posisi dia sukun, ya, itu pun dia dibaca dengan tebal atau dengan tanwin, apapun dia kondisinya, dia dibaca harus dengan tebal. Atau dalam istilah tajwidnya, ya, kullu musta'la mufakhamah. Setiap huruf-huruf istilah adalah tafhim, ya. Atau Ustadz bisa istilahkan huruf-huruf istilah ini adalah tafhim yang asli. Aslinya tafhim huruf-huruf ini, ya. Baik. Untuk yang kedua yang gunnah, setelah huruf istilah ini, di antara huruf istilah ini ada yang dibaca dengan tebal ketika dia ikhfa. Nih, ketika dia ikhfa. Nun sukunnya yang menebal adalah bunyi nun sukunnya ini karena dalam ikhfa ada gunnah, dengung, ya, ada dengung, maka ditebalkan dengungnya, tidak dibaca pansur, ya, tapi karena ada pengaruh huruf sod mempengaruhi huruf ikhfa nun, ya, atau huruf istilah ini mempengaruhi bunyi gunnah pada huruf nunnya ini karena di ikhfa. Jadi cara membacanya, nunnya terpengaruh, huruf nunnya, ikhfa-nya, dengungnya terpengaruh oleh huruf sad. Bagaimana kalau dia tidak menjumpai huruf istilah? Maka dia dibaca tidak menebal, tapi dibaca dengungnya tipis. Antum tidak dibaca antum, tidak boleh ditebalkan. Kenapa? Karena ikhfa-nya karena hukum ikhfa-nya tidak menjumpai huruf istilah. Kalau huruf ikhfa yang menjumpai huruf istilah, maka dia dibaca dengan tafhim menebal. Jadi ikhfa, ya, atau bunyi dengung yang menebal diistilahkan, ya, tafhim tebal dengung gunna, tafhimul gunna. Jadi gunna dengung yang menebal, ya. Fansurna, ini juga nih maudu. Jadi pada huruf istilah yang dibaca ikhfa cuman ini 5. Sedangkan yang dibaca 2 ini kha dengan gha tidak ada dengung. Kenapa? Karena ini adalah huruf idhar, huruf halqi, kerongkongan. Maka apabila nun sukunnya bertemu huruf kha, walaupun dia bertemu huruf istilah, dia tidak boleh dibaca tebal karena dia bukan tafhim. Karena dia bukan dengung, ya. Bukan dengung, jadi dia tidak ada yang menebal. Nah, bisa dipahami sampai di sini? Mau ada pertanyaan? Baik. Apa Ustaz lanjutkan lagi? Kalau Ustaz terlalu cepat ini ya, ditanya langsung nggak apa-apa. Itu 2 yang sudah kita bahas. Ini 1 huruf istilah. Pada huruf istilah, semua huruf-huruf istilah dibaca tebal. Yang kedua ada gunnah. Di sini seharusnya ditambah lagi ya, tafhimul gunnah, ya, karena bahasanya adalah tafhimul gunnah yang menebal. Karena sebab apa? Karena ada sebab nun sukun atau tanwin yang menjumpai huruf ikhfa-nya huruf istilah, ya. Ustadz ulang lagi, ketika nun sukun atau tanwin menjumpai huruf ikhfa yang istilah, maka dia dibaca tafhimul gunnah yang menebal. Baik, Ustadz lanjutkan lagi. Dewo, ada masalah nggak kira-kira? Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Rekel.
Bisa Ustadz. Bisa ya. Baik, Ustadz kan karena sifatnya hanya mengulang ya, kemarin mungkin sudah dibahas oleh Pak Ustadz Maliki. Jadi Ustadz kembali akan ke bab ro ya. Ro ini bukan huruf isti'la, nggak masuk dalam huruf isti'la ya, tapi dia bisa dibaca tebal. Kalau tafhim itu kita ibaratkan laki, tarkik itu ibarat perempuan, ro ini kadang jadi laki, kadang jadi perempuan. Seperti itu ya. Kadang dia dibaca tebal, kadang dia dibaca tipis. Tapi aslinya dia apa Ustadz? Laki apa perempuan? Tafhim apa tarkik? Dia tarkik aslinya. Kenapa kok tarkik Ustadz? Karena dia bukan huruf isti'lah. Ya, dia bukan huruf isti'lah. Dia adalah memiliki sifat huruf istifal. Huruf istifal adalah huruf-huruf yang dibaca dengan tarkik. Tapi dia bisa menjadi tafhim. Dia bisa menjadi huruf yang tebal. Atau dia bisa jadi laki-laki ketika ada syaratnya. Ada syaratnya. Ini syarat-syaratnya yang harus kita hafalkan. Ro bisa menjadi tebal ketika banyak ini syaratnya ya. Pertama, ya, jika ro berharokat doma atau fathah. Ini fathah yang baris di atas ya. Alam taro ini fathah. Ya, ruwaida ini doma ya. Ada yang fathah, ada yang doma. Baik. Ini alam taro ro-nya berharokat fathah. Ro-nya ini yang dibaca tebal. Alam taro ya. Ru apabila ada ro berharokat fathah atau dhamma, maka dia dibaca tafhim tebal. Apa fathah sama dhamma aja Ustaz? Fathatain juga. Taron, ronnya dibaca tebal. Runnya juga dibaca tebal ya. Yang kedua, apabila dia ada tasdid bisa dipahami ya. Ustaz gambarnya jelek nih. Nah, yang seperti ini nih, tuh. Alam taro, ro-nya dibaca tebal ketika dia ada tasdid setelahnya adalah fathah. Begitu juga setelah tasdid ada doma, maka dia ro-nya dibaca dengan tebal ya. Nanti kita akan lihat ketika ini ada apa nih? 10 menit lagi habis ya. Ketika dia doma pun akan terbaca dengan tebal. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena dia ada tasdid yang di atasnya ada fathah. Ya. Jadi setiap ada ro yang fathah atau doma, dia harus dibaca tebal. Ya, ini yang paling kuat. Artinya paling kuat, tidak ada pengecualian. Setiap ro dan fathah dan doma dia tafhim. Bagaimana kalau ro yang kasrah Ustadz? Yang baris bawah begini Ustadz? Tentu kalau dia nggak tafhim, dia lawannya, dia pasti tarkik. Ya. Jadi ketika kita mempelajari hukum ro tafhim, maka kita mengenal ro yang tarkik. Ya. Otomatis ya, ketika di sini ro tafhim adalah yang berharokat fathah dan doma. Bagaimana dengan ro yang kasro? Ro kasro adalah yang tipis, tarkik. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke syarat yang kedua. Bilakah ro dibaca dengan tebal ketika ro-nya mati? Mati ini dalam bahasa tajwidnya ro sukun ya, lambangnya bulat. Nih seperti ini nih lambangnya nih. Ro sukun ya. Ketika ada ro sukun yang sebelumnya sebelah sini ya. Huruf sebelumnya sebelah sini ya. Kalau yang sebelah sini sesudahnya ya. Atau kalian bisa pakai istilah yang didahului, ro sukunnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Kita perhatikan yang mana yang mendahulunya huruf ya berharokat fathah. Ini ya, yang ini didahului oleh huruf ya huruf fa yang berharokat dhamma. Jadi setiap ada ro yang sukun didahului fathah atau didahului dhamma, dia dibaca dengan tebal. Cara bacanya bagaimana? Yalzukukum ya al-fur ditebalkan. Bagaimana kalau ro sukunnya Ustaz didahului huruf yang berharokat kasroh? Ya, berarti dia tarkik. Lawan dari syarat kedua ini ya. Kalau ketika kita membahas tentang yang tafhim nanti tarkik nggak perlu lagi dibahas. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi yang sifat ketiga. Ro-nya mati, tetap sama ro-nya dalam keadaan sukun ya. Tapi yang mendahului dia adalah hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Yang alif, yang ada tanda ininya nih. Tanda kepala sod. Ya. Tanda kepala sod, maka dia akan dibaca dengan hukum
tebal. Ini bacanya harusnya irji'i ya, irji'i. Nggak boleh dibaca tipis, irji'i, nggak boleh. Tapi menebal bacanya, ir. Kenapa dia menebal? Ro sukun didahului oleh hamzah wasal. Ini kita baru 3. Ada pertanyaan di sini? Silakan. Dewo, kira-kira bisa diulang nggak Dewo? Saya cuma kenal Dewo aja nih di sini sebab gambarnya, videonya cuma ada Dewo aja. Ada Sultan juga, Sultan ada 2 ya. Dewo bisa dipahami nggak Dewo? Bisa Ustadz, bisa. Insya Allah. Siapa lagi nih? Zafran ya. Nabil bisa Nabil? Paham Nabil? Ada pertanyaan Paham, Nabil? Pak. Ustadz kalau lagi ngoceh keenakan kalau di depan kan kadang-kadang lupa yang diajak mendengarkannya itu bisa memahaminya enggak gitu loh. Kalau kecepatan dikoreksi ya. Siapa? Atau kalau masih belum paham ditanya. Baik, itu syarat ketiga. Ini 1, 2, 3. Sekarang kita masuk syarat keempat. Apa itu syarat keempat? Ro mati setelah kasro. Nah, ini kita bahas. Ro-nya mati. Ini syarat ro mati ada 3 nih. 1, 2, 3. Ini ro-nya mati nih. Ya. Sebelumnya kasro. Ya. Ro mati sebelum kasro itu masuknya syarat yang ke sini nih. Ro mati sebelumnya kasro, seharusnya dia tarkik. Kalau kita sampai di sini aja ya. Ro mati sebelumnya kasro, maka dia tarkik. Kenapa? Syarat kedua Ustadz lihat Ustadz. Ketika ro mati sebelumnya fathah atau doma, maka dia tafhim. Berarti ro mati sebelumnya kasro dia tarkik Ustadz katanya. Gitu ya. Benar, ro mati sebelumnya kasro dia tarkik. Tapi syarat itu akan gugur ketika dia menjumpai huruf isti'la. Tuh. Huruf shad ini huruf isti'la. Jadi syaratnya ada berapa? Ada 3. Ro-nya mati. Sebelumnya kasroh menjumpai huruf isti'la. Tuh ya. Ada ro mati sebelumnya kasroh dan berjumpa huruf isti'la. Ro-nya berjumpa huruf isti'la ya. Ini dibaca dengan tebal. Mir, so dan mir. Jangan dibaca tipis. Mir, so dan tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh menjadi tipis? Karena sebab dia berjumpa dengan huruf isti'la. Ini ada syaratnya lagi, yang syarat keempatnya nih. Dia berjumpa dalam satu kalimat. Ya, dalam satu kalimat, dalam satu kata. Nanti ada yang dalam 2 kata dia tidak dibaca dengan tebal ya. Fasbir, sabra, bir dibaca tipis. Fasbir. Padahal ro sukunnya ketemu huruf shad, tapi dia berada di dalam 2 kata. Fa artinya maka, fasbir maka bersabarlah, sabra dengan sabar, sabron jamila dengan sabar yang baik. Itu 2 kata. Fasbir dengan sabron itu ada kata yang berbeda ya. Maka dia ro-nya dibaca dengan tipis sebab karena dia berada di 2 kata yang berbeda. Jadi syaratnya apa? Ditambah 1 lagi syaratnya dalam 1 kata. Ya, ini syaratnya boleh ditambahin dalam 1 kata. Baik, Ustadz lanjutkan kembali. Huruf ro ini memang agak berat. Kenapa? Dia syaratnya banyak. Ya, syaratnya banyak. Maka itu ini untuk ro yang sukun ada 1, 2, 3. Baik, sekarang kita ketemu huruf ro yang wakof. Ya, ro yang wakof. Ro yang wakof itu apa sih Ustadz? Yang wakof artinya ro yang dimatiin. Sebelumnya dia hidup, tapi karena dia di akhir bacaan, maka ro-nya dimatiin. Ya, baik. Untuk syarat yang nomor 5, Ustadz akan jelaskan. Ini mati, pertama ro-nya mati, ya. Ro-nya kita matikan, ini dia di akhir bacaan, ro-nya dimatikan, atau yang ini sebelumnya, setelahnya, aduh, di sini istilahnya setelahnya sih ya, Ustadz nggak biasa pakai istilah setelahnya ya, Ustadz biasanya pakai istilah sebelum ro yang kita wakafkan ini adalah huruf mat, alif, dan waw. Kalau kalian bisa memahaminya,
Ini huruf mat nih. Ini huruf mat yang tegak ini alif nih. Ya, ini yang tegak yang ini nih waw. Ya. Kita bahas yang ini alif dulu ya. Kita bahas yang alif dulu. Ini baik. Ghaffar. Ini mat tabi'i bertemu huruf ro. Tapi mat tabi'inya hurufnya huruf alif ya, maka dia dibaca tebal. Ghaffar. Ya. Hukumnya ketika mat tabi'i bertemu huruf yang disukunkan adalah mat arid disukun. Jadi pada mat arid disukun ro yang didahului oleh huruf alif dan waw, maka dia dibaca tebal. Ghaffar, syakur, begitu juga ini mat tabi'inya ya. Mat tabi'inya ini kok dicoret ya? Ustaz nyoret-nyoret belum dihapus. Mat tabi'inya ku, waw sukun sebelumnya dhamma, mat tabi'i bertemu huruf ro yang diwakafkan ya. Mat tabi'i bertemu huruf ro yang diwakafkan, maka ro-nya dibaca dengan tafhim ya. Kalau dalam hukum tajwid ini hukumnya mat arid disukun. Ini juga mat arid disukun. Bagaimana itu lagi? Karena mat tabi'i itu ada 3. Ada alif, ada waw, dan ya. Ketika mat tabi'inya ya, maka dia tarkik. Nah, jadi setiap ada hukum yang tafhim pada ro ini, keluar hukum tarkiknya. Ya, pasti keluar hukum tarkiknya. Ini ada 2 nih Ustadz nih, ini yang fathah, yang fathah, ini yang alif nih, ghafar, ini syakur, ada yang waw. Satu lagi kan ada ya Ustadz, benar. Contohnya apa? Kabir. Nah, dibacanya tipis, bir, karena didahului huruf ya. Ya. Jadi kalau untuk mudahnya kalau ada huruf yang berharakat fathah atau dhamma, maka ro-nya menjadi ini menjadi tafhim